Halo teman-teman semua, welcome back to Dark Borneo. Kami kembali lagi dengan konten yang membahas tentang Godzilla. Seperti yang kita tahu nih, Godzilla merupakan salah satu franchise tersukses yang berhasil bertahan hingga saat ini. Kepopulerannya kian mendunia di Hollywood. Bagaimana tidak, setelah ia hadir dalam film pertamanya di tahun 2014 lalu, Godzilla sudah mendapatkan jadwal sequel kedua, yaitu Godzilla King of the Monsters, dan juga sequel ketiganya yang berjudul Godzilla vs Kong yang tayang baru-baru ini. Tapi tahukah kalian, ada beberapa monster yang diklaim mampu mengalahkan kepopuleran Godzilla karena memiliki DNA yang sama dengan kadal besar satu ini. Nah, apa sih itu DNA? Sekedar info, DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pemanfaatan DNA, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan genetika. Nah, kesimpulannya, pada video kali ini, kita akan merangkum monster-monster yang memiliki DNA yang sama dengan Godzilla dan diperkirakan punya potensi untuk mengalahkan kepopuleran Godzilla. Siapa sajakah mereka? Langsung saja ya kita bahas satu persatu. Let's begin. 5. Yang pertama adalah Bagan. Meski tak pernah muncul dalam film Godzilla manapun, Bagan diketahui beberapa kali diplot akan muncul dalam berbagai proyek film kaiju seperti Resurrection of Godzilla dan Mothra vs Bagan. Kemunculannya yang paling signifikan hanya pada video game yang berjudul Super Godzilla, di mana Bagan diposisikan sebagai musuh utama Godzilla. Rahasia kekuatannya yang luar biasa terletak pada gabungan sel Godzilla dan King Ghidorah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh alien. Saking kuatnya, konon Godzilla baru bisa mengalahkan makhluk satu ini setelah berubah menjadi Super Godzilla. Selanjutnya ada Biollante. Monster bertipe tumbuhan ini merupakan hasil mutasi dari gabungan 3 sel DNA, yaitu bunga mawar, kemudian sel manusia yang diketahui milik putri Dr. Genshiro Shiragami yang sudah meninggal, dan sel Godzilla itu sendiri. Efek kombinasi 3 jenis sel itulah yang melahirkan monster bunga raksasa yang memiliki kesadarannya sendiri. Biollante memiliki sederet kemampuan yang membuatnya sangat ditakuti umat manusia pada saat itu. Ia bisa bergerak meskipun berjenis tumbuhan. Dia juga bisa menyemprotkan asam yang mampu merusak kulit Godzilla yang tak mempan senjata manusia sekalipun. Namun yang paling merepotkan dari Biollante adalah ia bisa berubah menjadi spora energi jika mulai terdesak dalam pertarungan. Lalu bagaimana pendapat kalian guys? Apakah dengan gabungan 3 sel DNA tersebut, Biollante dapat mengalahkan kepopuleran Godzilla? Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. 3. Next ada Destoroyah. Pada awalnya, Destoroyah hanyalah sekumpulan mikroskopik purba yang hidup di lingkungan anaerobik selama jutaan tahun. Namun pada tahun 1954, makhluk ini terkena efek oksigen destroyer yang digunakan untuk membunuh Godzilla pertama. Akibatnya Destoroyah terus bermutasi menjadi raksasa dengan wujud yang lebih mematikan. Salah satu alasan kenapa Destoroyah bisa memiliki DNA Godzilla adalah ia memiliki kemampuan menyerap DNA monster yang diserangnya dengan membelah selnya dengan mikrooksigen. Destoroyah menggunakan kemampuan ini untuk menyerap DNA Godzilla Junior dengan cara menggigitnya. Berkat DNA Godzilla ini, Destoroyah mampu berevolusi ke wujud yang lebih kuat.
2. Kemudian ada Orga. Orga merupakan monster yang terlahir dari kesadaran kolektif alien millennials. Ia muncul setelah para alien memancing Godzilla dan menyerap DNA-nya. Mereka pun bergabung dengan pesawatnya dan berubah menjadi Orga. Sayangnya, ketidaktahuan mereka mengenai Godzilla menyebabkan kendali para alien lepas sehingga membuat Orga tak bisa dikontrol lagi. Kekuatan Orga sungguh luar biasa, di mana ia mampu memojokkan Godzilla pada wujud sempurnanya. Namun ia tak berpikir bahwa Godzilla juga monster yang sangat cerdik. Orga pun harus tewas setelah bagian dalam tubuhnya disembur nafas atomik Godzilla saat sedang mencoba memakan kepalanya. Yang terakhir adalah Space Godzilla. Spesies Godzilla yang terlahir di luar angkasa ini diduga berasal dari sel Godzilla yang lolos dari bumi setelah Biollante kalah bertarung melawan Godzilla. Sel tersebut jatuh ke lubang hitam dan berasimilasi dengan organisme kristal sehingga menciptakan spesies Space Godzilla. Space Godzilla memiliki spesifikasi kemampuan yang nyaris melampaui hampir semua kemampuan Godzilla. Ia mampu menciptakan perisai foton untuk menangkal serangan nafas atomik Godzilla. Monster ini juga memiliki serangan Corona Beam yang mustahil untuk dihindari. Parahnya lagi, dia juga bisa terbang, membuat tornado gravitasi, mengontrol bumi dan membuat badai foton. Oke guys, itulah tadi 5 monster yang memiliki DNA yang sama dengan Godzilla. Menurut kalian, dari kelima daftar tersebut, yang manakah yang paling terkuat? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan like-nya. Kemudian bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, biar kami tetap semangat dalam memberikan konten menarik, baik itu seputar game dan informasi menarik lainnya. Cukup sekian pembahasan kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time guys.